Buongiorno a tutti, ciao ciao ciao. Hari ini aku mau ngebahas tentang pembuatan dokumen pernikahan dengan WNA Italia khususnya atau WNA Eropa gitulah ya. Tapi khususnya untuk Italia lah ya, karena aku punya pengalaman dari WNA Italia. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, kalau suka di like, kalau berkenan di share, dan kalau lupa ingin bertanya sesuatu langsung aja di komen. Oke, aku akan kumpas tuntas tas dokumen yang dipergunakan di Indonesia untuk pernikahan campur antara WNI dan WNA. Aku kumpas tuntas untuk yang beragama Islam dan Muslim, untuk WNI yang menikah di Indonesia. Oke, di sini aku akan mengupas tuntas surat dari Nula Osta sampai ke KUA. Oke. Pertama, menurut saran aku dan pengalaman aku, kalian harus membuat surat Nula Osta atau persyaratan Nula Osta oleh WNA kalian di negaranya, dan kalian juga persiapkan semua dokumen kalian WNI di negara kalian barengan ya. Nanti ketika di embassy ada surat yang harus disertakan juga gitu kan, surat pasangannya. Oke, lanjut langsung aja. Dan kalian jangan takut, dokumen kalian yang Nula Osta atau WNI itu berlaku 3 bulan dari masa dikeluarkannya. Oke, jangan takut ya. Yang Nula Osta, yang pertama dokumennya itu formulir untuk Nula Osta kalian bisa download di websitenya embassy. Nanti aku sertakan websitenya embassy. Di sana ada formulir, kalian download. Setelah itu kalian kasih ke WNA kalian untuk diisi dan ditandatanganin. Setelah itu di print. Setelah di print, menurut saran aku nih ya, semua dokumen dari WNA, entah itu paspor, ID atau apapun, menurut aku harus yang WNI juga harus punya, karena akan dibutuhkan untuk pembuatan surat di KUA ya, harus dibutuhkan di kelurahan juga dibutuhin kok, makanya harus dikirim juga ya ke si WNI-nya. Formulir Nula Osta, akte kelahiran dari komune, kalau di Italia itu namanya komune, kalau di negara lain aku nggak tahu. Bahasa di Indonesia adalah kayak data kependudukan yang tercatat gitu, data kependudukan lah ya, kayak dukcapil gitu. Aku nggak tahu kalau di negara lain apa namanya, kalau di Italia namanya komune. Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh komune dan diapostil ya. Kalian jangan berharap bisa diapostil di Indonesia, tidak akan pernah bisa. Jadi harus diapostil di negaranya. Surat kependudukan dan kewarganegaraan ya. Surat perkawinan yang diapostil juga. Tadi surat kependudukan juga harus diapostil. Nah, ini surat kependudukan, kewarganegaraan dan status perkawinan itu jadi satu surat ya, satu surat. Biasanya itu satu surat, menurut pengalaman aku di Itali itu satu surat dan diapostil ya. Nah, setelah udah diapostil itu harus diterjemah oleh penerjemah yang disumpah, itu yang sudah tersumpah dan dipercaya oleh embassy. Nanti di situ biasanya embassy itu di websitenya akan menerangkan siapa aja gitu penerjemah yang dipercayain oleh embassy. Waktu itu aku pilih Signora Sonia karena fast respon. Kalau kalian mau kontaknya nanti aku bisa kasih. Kalau kalian butuh bantuan juga tentang penterjemah dari bahasa Itali ke bahasa Indonesia, nanti aku kasih kontaknya di komen aja. Tadi udah 4 surat. Paspor WNA ini tidak perlu diterjemah, tidak perlu ya, paspor WNA. Akte kelahiran WNI yang asli di print di print. Pertama semuanya dokumen ini di print dulu ya, dijadikan satu PDF.
surat keterangan belum pernah menikah lagi atau surat single WNI ya, itu yang dikeluarkan oleh kelurahan yang tadi aku bilang tuh, bikin dulu barengan sama surat WNA-nya ya kan. Akte cerai jika WNI itu duda atau duda atau janda, kakak WNI dan KTP WNI. Ada 9 dokumen, kalian jadi satukan menjadi PDF, lalu kalian kirim ke websitenya websitenya embassy, kalian kirim di sana, kalian tanya, saya ingin mendaftarkan Nula Osta gitu. Kalau perlu nih ya, saran aku yang mendaftarkan itu jangan dari pihak WNI-nya. Menurut aku dari pihak WNA, karena ketika WNA yang email langsung ke embassy-nya itu fast respon ya, dan juga langsung diurus cepat gitu ya, beda dengan WNI. Itu menurut saran aku, mendingan WNA-nya aja gitu kan. Tanya, aku ingin membuat Nula Osta, apakah persyaratan ini sudah cukup? Nah, nanti ketika dia bilang oh oke, sudah, nanti dapat namanya appointment untuk menyerahkan dokumen real yang tadi aku bilang, surat-surat formulirnya, akte kelahiran, KTP, paspor, semuanya real gitu loh, yang aslinya untuk diserahkan. Ketika tanggal itu sudah misalkan 1 minggu setelah email, biasanya gitu ya, setelah 1 minggu setelah email itu udah dapat appointment, itu harus datang dengan WNA-nya, harus datang dengan pasangan yang warga negaranya itu Italia atau warga negara yang lain lah, harus datang menyerahkan semua dokumen realnya itu. Serahkan, setelah diserahkan nanti dapat lagi surat untuk pembayaran. Nah, surat pembayaran itu kita harus bayar. Nah, setelah kita bayar, kita kirim lagi bukti pembayarannya, email lagi. Nah, emailnya itu kita jangan pisah-pisah ya. Emailnya itu email yang kita dapat janji appointment, kita email lagi di situ. Biasanya nanti dijelaskan untuk note-nya. Misalkan Nula Osta, siapa namanya, Nula Osta nama pasangan kalian yang WNA gitu kan, seperti itu. Jumlahnya itu sekitar 700-an apa 800-an, aku lupa, sekitar segitulah pokoknya. Setelah kalian bayar, udah foto, email lagi. Setelah di email dan di foto, dapat lagi appointment untuk mengambil dokumen. Nah, setelah dapat appointment, mengambil dokumen, ambil dokumen. Nah, nanti di situ ada surat Nula Ostanya. Udah dapat surat Nula Osta. Nula Osta itu apa? Sama seperti CNI. Persyaratan untuk nikah sama WNA di Indonesia itu kan harus mendapatkan CNI, tapi kalau Europe itu namanya Nula Osta. Ketika surat Nula Ostanya itu sudah jadi, baru kita rujuk ke KUA. Nah, setelah di KUA, itu persyaratannya itu banyak banget ya, banyak banget. Ini aku juga harus rincikan. Untuk persyaratan WNA-nya, aku tulis di sini. Nula Osta, ID WNA, paspor, akte kelahiran yang tadi tuh yang sudah diterjemahkan, jangan lupa di copy karena embassy akan terima yang realnya itu ditahan gitu ya. Yang dipulangin itu cuman dokumen dari WNI-nya aja ya. Dokumen dari WNA-nya itu ditahan semua kecuali paspor enggak. Yang tadi aku bilang akte kelahiran si WNA-nya itu harus difotokopi. Akte kelahiran si WNA yang sudah diterjemahkan, surat singlenya yang tadi sudah diterjemahkan juga, ya kan, sama surat kependudukannya dia yang sudah diterjemahkan juga, fotokopinya aja nggak apa-apa. Terus akte cerai jika pernah menikah atau akte kematian pasangan yang sudah pernah menikah, domisili atau kitas,
pas foto 2x3 4 lembar, pas foto 4x6 4 lembar, surat mualaf dari yayasan yang terdaftar atau ustadz yang sudah terdaftar, data orang tua, paspor orang tua dan alamat orang tua untuk WNA persyaratannya. Oke. Itu semua harus kalian terima sebelum kalian merujuk ke KUA. Itu harus kalian terima ya. Dan pembuatan surat WNI-nya juga itu dibutuhkan surat SIWE. Nah, yang tadi aku bilang paspor, akte kelahiran, alamat, ID itu harus WNI itu harus punya dulu gitu kan. Karena untuk membuat surat di kelurahan. Nah, tadi persyaratan WNA, sekarang persyaratannya WNI. Formulir N1, N2, N4 dari kelurahan. Nah, ini agak ribet nih. Kenapa aku bilang agak ribet? Karena di sini harus ada surat keterangan single. Jadi aku tuh harus bikin dulu surat keterangan singlenya. Jadi satu-satu, nggak bisa dulu langsung jebret gitu, nggak bisa. Aku harus bikin dulu surat keterangan single. Aku harus bikin dulu surat pernyataan. Yaitu surat single itu sama juga surat pernyataan belum pernah menikah lagi, itu sama ya. Itu aku harus bikin dulu untuk membuat inilah yang tadi aku bilang N1, N2, N4. Dan sertifikat Catin. Nih dia. Sertifikat Catin ini juga perlunya adalah surat keterangan menikah. Surat keterangan ingin menikah di KUA. Nah, sebelum bikin surat ini semua, aku pertama bikin surat single dulu pertama, kedua aku bikin surat keterangan ingin menikah di KUA. Nah, setelah aku udah bikin 2 surat ini, aku bikin sertifikat Catin di puskesmas. Nah, bikin sertifikat Catin di puskesmas itu waktu itu aku agak bingung ya. Agak bingung gimana karena di situ dijelaskan harus sama pasangan. Nah, sedangkan pasangan kita itu masih ada di negaranya. Jadi aku datang ke puskesmasnya, aku bilang pasangan aku warga negara asing dan aku ingin mendapatkan sertifikat Catin. Bagaimana? Terus akhirnya diarahkan sama dia, tapi ada surat dari kelurahan nggak? Surat keterangan ingin menikah gitu untuk di KUA dan di puskesmas. Oh, ada. Aku serahkan nih surat keterangannya karena waktu itu aku bikin ya formulir ini. Terus akhirnya ini dia surat keterangannya ada. Terus surat keterangan single juga waktu itu aku udah ada, cuma disertakan KTP. Aku pakai KTP aja. Nah, setelah udah itu semua gratis biayanya segala macam. Setelah dapat sertifikat Catin, aku bikin 1 hari langsung jadi di puskesmas. Jadi kalian yang ingin nakal ya, maksudnya ada kan yang ingin nakal, udahlah bayar aja gitu, bayar orang. Itu maaf ya, aku kasih tahu itu tidak bisa bayar begitu aja, itu nggak bisa karena ada nomor registrasinya yang didaftarkan langsung gitu kan, jadi online. Sertifikat Catin ini perlu untuk mendaftarkan formulir yang tadi aku bilang itu. Nah, setelah kita udah punya sertifikat Catinnya itu, baru kita daftarkan N1, N2, N4 dan N3. Nah, karena aku itu menikahnya di KUA, jadi aku harus bikin N3 juga gitu ya. Nah, setelah itu surat udah ada dari kelurahan, tinggal fotokopi KTP, akta kelahiran WNI, data orang tua WNI. Kalau nggak ada seperti aku, itu bilang aja almarhum. Nanti kan di situ nanti ada almarhum gitu kan. Fotokopi KK, buku nikah orang tua jika anak pertama, data saksi 2 orang, dan fotokopi KTP-nya ya, jangan lupa. Terus pas foto 2x3 dan 4x6 4 lembar, masing-masing 4 lembar. Dan satu lagi, ini jangan lupa, data wali nikah kita ya, karena waktu itu orang tua aku sudah meninggal, jadi wali nikah aku adalah adik aku. Nah, itu dia datanya, jangan sampai lupa, harus minta
fotokopi kakaknya, fotokopi KTP-nya gitu. Dan juga jangan lupa 2 orang saksi. Nah, setelah dokumennya si WNA udah rapi, WNI sudah rapi, dijadikan dikirim ke KUA. Sistem KUA itu adalah online gitu loh. Nanti kita online di sana masukkan semua data. Makanya tadi aku bilang perlu data orang tua WNA itu perlu untuk mengisi dokumen si WNA-nya itu orang tuanya gitu. Makanya jangan lupa WNA-nya itu kalau ada paspor orang tuanya itu difotoin juga gitu loh, kirim. Nah, setelah udah di-online-kan semua, nanti ada tanggal untuk pernikahan mau tanggal berapa. Sekarang sistem KUA sekarang diperbolehkan menikah setelah mendaftar 10 hari kerja. Ketika kurang dari 10 hari kerja itu kita harus ke kecamatan untuk dipercepat, namanya apa gitu aku lupa, dipercepat. Tapi karena aku nggak penting-penting amat gitu harus dipercepat, nggak penting-penting amat gitu, jadi ya udahlah, kita tunggu 10 hari kerjanya itu gitu loh. Kita tunggu 10 hari kerja, setelah itu beres, semuanya beres, kita nikah di KUA segala macam, surat buku nikahnya langsung kita terima hari itu juga. Nah, jangan lupa ketika buku nikahnya itu kita udah terima, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Nggak cukup sampai di situ, kalian udah sah, udah sah sebagai suami istri di Indonesia. Selamat. Tapi jangan lupa kalian belum sah di negara pasangan kalian. Jadi kalian harus daftarin juga. Daftarinnya gimana? Daftarinnya buku nikah kalian, paspor pasangan kalian, paspor kalian WNI atau KTP WNI itu disertakan ke embassy kalian untuk didaftarkan pernikahan. Itu memakan waktu sekitar 1 bulan lah gitu kan, baru bisa didaftarkan pernikahan di negara pasangan kalian. PR kalian nggak sampai kita terima buku nikah dari KUA, masih panjang perjalanannya. Untuk persyaratannya apa aja untuk di embassy untuk mendaftarkan pernikahan yang sudah sah di Indonesia, kita lanjut ke video selanjutnya nanti. Oke, terima kasih. Dadah, ciao ciao.